wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ay yadhkura fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati azabun azim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya, meruntuhkannya. Mereka itu tidak pantas masuk ke masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepadanya. Mereka mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang amat berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 114. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, serta anak-anak kita, para santriwan santriwati TPQ TKA Masjid Al-Huda. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena pagi hari ini kita bisa menikmati yang jago subuh kala, orang yang jago subuh kala, orang yang paling kayu rayu. Ya Bu, bakok kayu. Sebab ketika datang ke masjid, dapat dia melaksanakan solat sunat sebelum subuh, itu keutamaannya lebih rancak daripada seisi langit jo bumi. Nak kayu tu seisi rumah Bu Jawar kau saya tanggung banyak aku tu. Punai seisi langit jo bumi. Artinya apa? Semakin kita membiasakan diri dan sudah terbiasa untuk beribadah,
di subuh hari kita akan mendapatkan keberkahan solat subuh. Maka ada ustaz yang minggu lalu dia menyampaikan sabananya subuh mubarakah ko ndak hari minggu sedo. Subuh mubarakah ko setiap subuh kita mendapatkan keberkahan. Salat beriringan salam kita sampaikan, kita doakan, kita tujukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semakin banyak awak bersalawat, semakin besar kesempatan awak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Pada hari yang sangat awak butuhkan. Baik Bapak Ibu, menjelang awak sarapan, menunggu kuah sate, Pak Das. Kita membahas surat Al-Baqarah ayat 114. Ini Allah sampaikan ciri-ciri orang yang paling zalim. Paling zalim oleh. Kalau pertemuan sebelumnya itu orang yang zalim terhadap dirinya. Ini menggunakan isim tahdil. Waman azlamu. Dan siapakah orang yang paling zalim? Jadi dijelaskan orang yang zalim atau perbuatan yang dijelaskan dari setelah menggunakan kata azlamu ini adalah termasuk perbuatan yang sangat zalim. Perbuatan yang sangat zalim itu Bapak Ibu, mimman mana'a masajidallah ayyuzqara, yaitu orang-orang yang melarang orang-orang yang menghambat orang lain memasuki masjid untuk menyebut nama Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kau orang yang paling zalim. Jadi menghalangi, menghambat, menghentikan atau membubarkan adanya pengajian, itu termasuk perbuatan yang zalim. Padahal ketika orang beribadah, inyo beribadah itu untuk menyebut nama Allah. Kalau ada pengajian itu dalam rangka mengingat, berzikir kepada Allah. Kadang-kadang ada orang nan melarang. Ada orang yang tak senang. Hati-hati Pak Ibu. Kalau dulu yang awak camian datang kawan-kawan awak yang namanya jemaah tabligh. Kalau dulu karena nyusie di masyarakat, padahal mereka cuman beribadah, menghidupkan
kegiatan ibadah di masjid atau di rumah ibadah. Dia ada yang mengompori iko tabau iko ci. Kamalo akannya bawa nyoba itu kamu salayo kamu sajiin. Cuma ditampik lain. Kompori akhirnya diusir. Ya kalau ada kekurangan saya disampaikan. Kekurangan contohnya. Tak boleh sembarangan saya menjamu kain. Sampaian. Pak, boleh di masjid kau tapi tak boleh sembarangan saya dijamu kain tu. Disampaian. Tak boleh sembarangan saya lalu. Kalau tidak mau memperbaiki atau tidak setuju dengan apa yang disampaikan, ya tidak apa-apa. Aku tidak alun lagi. Maka salah satu dalam tafsir atau para mufassir menyampaikan, termasuk perbuatan yang zalim itu adalah orang-orang yang menghalangi, menghambat orang lain untuk beribadah, siapa saja. Ini berlaku umum. Siapa? Menghambat jalan menuju masjid, menghalangi kegiatan ibadah, itu adalah perbuatan yang sangat zalim. Yang kedua, di dalam ayat ini disampaikan perbuatan yang zalimnya adalah berusaha merobohkannya. Lado masjid, lado rumah ibadah, nyerobohkan, nyeruntuhan, macam-macam sih alasannya. Itu yang ditakutkan sekarang ini bagi umat Islam itu, karena kebanyakan rumah ibadah kita ini, banyak rumah ibadah tu masjid dan musala tu surik manyureknya ndak jaleh. Jangan sertifikat, kadang surik hibahnya saja ndak do. Sehingga dengan alasan tertib administrasi bisa rumah ibadah itu dirobohkan. Seperti yang kita lihat ada di siaran televisi, di media sosial, ada masjid atau rumah ibadah yang diruntuhkan karena pihak keluarga yang mewakafkan keturunan berikutnya tidak setuju. Nah, itu salah satu perbuatan yang zalim, perbuatan yang aniaya. Masjid sudah berdiri, rumah ibadah sudah ada, dia berusaha untuk merobohkannya. Ini berlaku umum, siapa saja, laki-laki atau perempuan, orang yang sekarang atau yang akan datang, kalau ada perbuatannya melarang orang untuk mengadakan pengajian, melarang orang untuk datang sholat ke masjid, bahkan berusaha untuk merobohkan masjid itu adalah perbuatan yang sangat zalim, kata Allah. Kenapa dikatakan perbuatan sangat zalim, Bapak Ibu? Karena masjid kok adalah lambang simbol syiar agama Islam. Kalau masjid atau musalla tanpa ibadah itu tidak ada, itu ciri-ciri keislaman di suatu tempat itu akan runtuh. Kini alhamdulillah anak-anak awak mulainya TK lah mulainya datang ke masjid.
Sehingga kalau awak perhatian, hanyalah tak biasa. Mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, mereka terbiasa. Maka dengan adanya rumah ibadah, masjid atau musala, itu syiar agama akan tetap terus berkembang. Nah, ini dua perbuatan. Yang kedua, ciri orang yang zalim lagi, di samping dia melarang orang lain mendatangi masjid, meramaikan masjid, dia bahkan berniat merobohkan masjid. Ada orang yang zalim lagi, yaitu siapa? Orang yang memasuki masjid tanpa rasa takut kepada Allah. Masuk masjid tanpa rasa takut. Kasih awak takut Pak Ibu masuk masjid itu takut kepada Allah. Ini yang disampaikan oleh Allah pada ayat berikutnya. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak pantas memasuki masjid kecuali dengan rasa takut. Jadi Bapak Ibu, kita memasuki masjid ini ada rasa takut kepada Allah. Bukan dengan kesombongan, bukan dengan ria, bukan dengan angkuh. Tapi kita masuk ke masjid adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu harus diawali dengan rasa takut, khauf. Khaufau wa tama'a. Rasa takut dan rasa harap. Ketika rasa takut itu lado Bapak Ibu, insyaallah awak beribadah tu, awak solat tu akan solat dengan khusyuk, akan solat dengan penuh ketenangan. Tapi kalau dengan rasa angkuh, rasa sombong, rasa ria, itu termasuk orang yang zalim. Termasuk orang yang menzalimi dirinya. Itu makanya masuk masjid itu dilarang pakai sandal, dilarang pakai sepatu. Kalau masuk kantor kan boleh situnya. Masuk salah satu kantor instansi atau boleh pakai sepatu. Sebab sepatu itu menunjukkan kemewahan. Maka rancak sepatu gua aja. Sepatu baru mah aja. Merek sepatunya. Sepatu Randy. Macam-macam. Akan melahirkan kesombongan. Artinya apa? Ketika kita memasuki masjid, seakan-akan ada isyarat dari Allah itu, ketika masuk masjid, kamu boleh jadi pejabat, kamu boleh menjadi orang yang kaya raya, tapi ketika masuk masjid, tinggalkan jabatan, tinggalkan kekayaan. Masuklah ke masjid. Maka di masjid kau tidak ada orang yang nombor urutnya tidak ada dah. Sia nanti bo pertama, ini berhak untuk saf di depan. Tidak dulu. Oh, kau tiba wali kota, hanya harus kamu kau. Kalau nyo talambe, barisan belakang. Ini apa tandanya Bapak Ibu? Ini mengisyaratkan bahwa di masjid itu sesungguhnya tidak ada manusia yang harus ditakuti. Yang pantas ditakuti ketika kita berada di masjid itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Iko yang awak calik buat ibu. Lah mulai. Contoh. Berusaha melarang bahkan ingin merobohkan masjid. Aku yang terjadi saat kini di Palestina. Dari tahun ke tahun, lah puluhan tahun. Orang-orang Israel itu berusaha, pertama dia melarang supaya tidak ada orang solat di Masjidil Aqsa. Diperangi. Awak kini kau baru tuang solat subuh tadi, lain ada rasa takut kanan lain. Tapi orang-orang Palestina tu Pak Ibu, wak calik di Facebook, di YouTube, inyo ka takbir tu Allahu Akbar, pang malah tu ya pu. Alai taluk je solat tu. Dalam solat tu lewat rudal malah tu. Makanya seluruh dunia sebagian besar di dunia sekarang itu mengutuk perbuatan-perbuatan orang-orang Israel. Karena pertama mereka terlihat memasuki masjid itu dengan pakaian lengkap, pakai senjata, pakai sepatu, memasuki masjid tanpa ada rasa hormatnya atau adabnya di masjid. Kadang orang beribadahnya larang. Maka orang yang menzolimi atau orang yang melarang orang lain untuk beribadah serta ingin merobohkan masjid itu, Allah sudah sampaikan, lahum fid dunya khizyun walahum fil akhirati azabun azim. Orang yang melarang orang lain beribadah, mendatangi masjid, bahkan merobohkan masjid, itu di dunia inyo dapat kehinaan. Hino di dunia. Serupa kini orang-orang Israel seluruh dunia membicarakan, menjadi pembicaraan. Kena lo tu jauh tu Palestina jo gurun lawe. Tapi iko bukti firman Allah ko benar. Orang gurun lawe berang ke orang Israel. Le pernah bertemu aja orang Palestina. Ndak. Tapi Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, siapa saja yang mencoba melarang orang lain datang memakmurkan masjid, bahkan ingin merobohkan masjid, maka perbuatan itu Allah azab dengan kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab. Ku buktinya? Orang Israel mencoba meruntuhkan Masjidil Aqsa, sebagian besar umat di dunia mengutuk perbuatan itu berang, bahkan mendoakan. Kau orang gurun lawe jauh lagi. Tapi ini bukti firman Allah itu benar. Ya berang ibu ke orang Israel. Ayo. Waduh si kuat cakik mah. Bukti berangnya. Produk-produk yang berbau Israel. Kini lah anjlok. Ala kurang orang membali. Ada yang mabere tu ada nama bere tu ala kurang orang membali.
baik untuk kadi makan, baik ke untuk kadi pakai. Kini lah anjlok. Itu bukti Allah hinakan mereka di dunia dan di akhirat nanti mendapat azabnya Allah kalau nyo berbuat zalim. Pertama, melarang orang untuk beribadah. Yang kedua, ingin merobohkan rumah ibadah. Yang ketiga, masuk ke masjid tanpa ada rasa takut kepada Allah, maka perbuatan itu akan dibalas oleh Allah dengan menghinakannya di dunia dan di akhirat mendapat azab. Demikian saja, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba apa mah? Itu kan adalah tiba.